Kemarin lihat di medsos pada geger karena ukuran silver play button sekarang jadi kecil. Kayaknya YouTube boncos nih ya. Semenjak short yang berhasil mencapai 100k subscriber itu, 100.000, kayaknya meningkat tajam. Jadi biar nggak boros bikin silver play, akhirnya dipangkas ukurannya jadi mini. Nah, pertanyaannya, ini ada yang menarik buat saya. Mengapa kalian nggak kebagian juga silver play button ini? Padahal di luar sana sepertinya pada gampang banget gitu ya. Dapat jutaan views, dapat ratusan ribu subscriber, dapat silver play button. Walaupun sekarang imut-imut. Ya walaupun secara penghasilan ya pasti beda dengan video versi panjang, tapi kalau bisa dapat views banyak, subscriber banyak, dapat silver play button, ya pastinya menyenangkan kan? Nah, banyak yang melakukan kesalahan di short yang bikin views-nya akhirnya nggak kemana-mana. Untuk itu, jangan lakukan ini di video short. Siapkan catatanmu. Yang pertama, banyak yang salah saat bikin video short, yaitu menyamakan dengan saat bikin video panjang. Jadi begini, ada dua jenis manusia yang suka nonton jenis video. Satu video panjang, satu lagi video pendek, alias short. Saya termasuk orang yang lebih suka nonton video panjang, makanya hampir nggak pernah nonton video pendek. Ya, maaf ya. Tapi Ibu Bayangkari di rumah lebih suka nonton video versi pendek daripada video versi panjang. Mau nonton gosip kek, video masak kek, yang pendek-pendek. Nah, kedua orang ini punya alasan sendiri mengapa hanya suka salah satu aja. Alasannya apa? Karena mungkin formatnya, model storyline-nya, dan terutama value atau manfaat yang didapat. Bahkan nih ya, kalau saya lagi nyari tutorial, saat ada dua video yang kontennya sama, saya pilih yang durasinya lebih panjang. Karena biasanya lebih detail. Maka dari itu, jangan samakan cara bikin video short dengan video panjang. Mulai dari target penontonnya, pemilihan topiknya, editingnya, storyline-nya, dan seterusnya. Saat kamu bikin video short tapi masih seperti bikin video panjang, ya nggak akan kena di penonton. Karena dua jenis manusia tadi berbeda. Misalnya, penonton video short ini sudah terbiasa dengan adegan yang to the point, cepat, dan seru. Cara berpikirmu harus seperti itu juga. Nanti saya ulas lebih detail ya di video lain. Subscribe buat yang belum. Kalau nggak mau subscribe nggak apa-apa deh. Di like aja cukup. Yang kedua, nggak fokus. Ini kalau gini silau ya? Mantul ya? Udah. Suruh ngadep ke sana terus katanya. Nah, dengan kondisi seperti ini, poin pertama tadi artinya apa? Bikin video short itu butuh pemikiran tersendiri. Butuh rencana, butuh strategi, butuh analisa, dan konsep yang jelas. Belum lagi masalah produksi videonya. Rencana kontennya, storyline-nya, editingnya, dan seterusnya. Ini yang sering jadi masalah khususnya untuk pemula. Kenapa? Karena baru mulai udah coba bikin keduanya. Main video panjang iya, main pendek juga iya. Walaupun boleh dan bisa-bisa aja, buat yang belum banyak pengalaman, bikin dua hal yang berbeda secara berbarengan bisa bikin kamu jadi nggak matang di keduanya. Ya kan? Nanggung semua. Panjang nggak ahli, pendek apalagi gitu kan. Jadi tolong kalau bisa fokus salah satu dulu. Mau video panjang aja silahkan atau mau pendek aja terserah. Kalau kamu udah jago, udah paham di salah satu, akan lebih enak saat coba format yang lainnya. Gimana cara pilih yang mana dulu? Pertama tergantung tujuan channelmu. Kedua, tergantung jenis kontenmu. Kalau lebih cocok untuk video panjang ya pilih itu. Demikian juga sebaliknya. Jadi pastikan dulu mana format yang terbaik untuk channelmu dan fokus dulu di situ. Oke, jangan maksain bikin short kalau memang kamu sebenarnya lagi fokus di video panjang. Jalanin bareng tapi tidak diimbangi kemampuan kamu bukan cara yang bijak. Oke? Ini udah 24 kesalahan. Kesalahan ketiga, tidak membuat rencana konten, ya kan, pendek ya, mentang-mentang short, syuting, upload gitu kan. Gampangin aja. Rencana konten ini bukan hanya mikirin besok mau bikin ide apa gitu ya, tapi yang paling penting adalah konsep shortnya. Mau dibikin seperti apa? Saat ini saya lihat ada dua jenis channel yang manfaatin short. Yang pertama channel yang fokus di video panjang, kemudian bikin short juga buat selingan gitu kan. Jadi konsep shortnya masih mengacu dari video panjang yang dijadiin juga video short. Untuk yang seperti ini ya udahlah, tinggal amatin aja berhasil atau enggak di channelnya. Cuma pesan saya tadi itu ya, kalau yang panjang aja belum berhasil, sebaiknya fokus dan jadi ahli dulu di situ. Kemudian ada lagi yang dari awal memang udah fokus di short, maunya pengen short gitu ya. Ini terus terang lebih mudah dalam menentukan kontennya. Mengapa? Karena yang disasar jelas, yaitu jenis penonton penyuka video pendek.
Tinggal detailkan aja nanti niche-nya mau yang mana. Kalau kalian nggak punya rencana apapun, baik yang channelnya mix atau yang khusus short, kamu hanya akan menembak dalam gelap, gitu ya. Tapi nggak kena. Apalagi kalau mikirnya bikin videonya gampang. Remix, ada layar hijau, ada green screen. Remix lagi boleh. Terus sporadis aja bikin shortnya ya, nggak akan berhasil. Lalu ambil nafas dulu. Hai. Yang keempat, masalah originalitas. Ya, Bang, kalau remix ditambahin muka kita, diem gitu boleh nggak? Gitu kan sering deh ya. Ini lagi adegan, kita cuma gini-gini doang gitu kan. Boleh. Kalau shortnya hasil remix, di-remix lagi, boleh nggak Bang? Boleh. Kalau re-upload ditambahin narasi sama tulisan-tulisan gitu doang, boleh nggak Bang? Boleh. Record game terus di-upload jadi short gitu, boleh nggak Bang? Boleh. Apa aja boleh, beneran. Bisa dimonet nggak Bang? Itu lain urusan lagi. Tidak ada yang bisa menjamin secara pasti channel model A bisa dimonet, kemudian B nggak bisa, dan seterusnya. Walaupun YouTube sudah mengeluarkan rambu-rambu, tapi pada akhirnya si peninjau yang akan menentukan bisa dimonet atau enggak. Gitu ya. Jadi, daripada kita ikut sana-sini, kemudian akhirnya nggak bisa dimonet kan percuma kan. Mending dijaga dulu originalitasnya. Originalitas merupakan salah satu faktor penting yang menentukan hal itu di-approve atau enggak. Kalau re-upload video, dia ditambah musik, tambah teks, bahkan tambah narasi, dibikin pakai HP-mu sendiri, belum tentu itu disebut original. Kalau ternyata kamu nggak bisa memberikan nilai tambah atau nilai baru dari video aslinya. Prinsipnya seperti itu. Oke? Selama masih mirip-mirip dengan sebelumnya, ya itu sama aja re-upload. Jadi kalau ada tutor yang nawarin, nih, cara gampang sehari bisa bikin puluhan video. Nggak perlu repot bikin konten, dijamin monet, nggak usah didengerin. Kalau kamu nafsu banget pengen cepet dapet duit, ya mending jualan gorengan gitu ya. Laku langsung dapet duit. Alright? Kesalahan kelima, jangan cuma iseng di short. Saat ini short masih dalam perkembangan terus-menerus. Kalian bisa lihat sendiri ya, banyak banget update selama tahun 2024 ini. Kedepan masih akan ada update gede-gedean, baik dari fitur dan fungsinya si short ini. Ini kesempatan baik, channel short kalian mau dibawa kemana. Masih ada kesempatan untuk mempersiapkan channel short kalian bisa sukses. Jadi ini barang nantinya akan gede banget kayak. Kalau kamu cuma iseng dari sekarang, ya nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Jangan cuma iseng, fokus, punya arah yang jelas, jangan cuma membebek lari sana lari sini. Akhirnya kecapean sendiri, boro-boro bebeknya bertelur ya. Yang ada jadi bebek goreng, matang. Alright? Kesalahan ke-17. Banyak banget nih kesalahannya kalian. Tidak ada call to action alias ajakan. Memang tidak semua jenis channel itu mungkin cocok untuk dipasang kalimat ajakan ya. Entah untuk ngajak subscribe, like, komen, dan seterusnya. Untuk konten yang bisa diselipin ajakan, sebaiknya dicoba. Tampilan short yang full screen, di mana tombol subscribe, like ada di satu layar, itu sangat mudah dijangkau oleh jempol penonton. Oke, ini punya kelebihan sendiri saat kita memberi ajakan. Ayo subscribe dong, tinggal mencet doang gitu ya. Karena mudah dieksekusi. Memang ada beberapa channel yang agak kebablasan gitu ya ngasih ajakannya gitu. Walaupun banyak yang berhasil, tapi di satu titik itu bisa mengesalkan dan bikin channel kita terlihat konyol gitu ya. Misalnya tuh kasih ajakan begini. Kalau kamu sayang orang tuamu, subscribe. Bocil-bocil subscribe. Kalau kamu percaya Tuhan, ayo di like. Itu contoh yang sebenarnya berhasil tapi menurut saya konyol gitu ya. Oke, hindari modelan begitu. Masih bisa dibuat menarik tanpa harus terlihat konyol. Oke, yang merasa terbantu silahkan kasih like-nya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.